Leader hebat, bukan yang paling keras, bukan yang paling sering marah, bukan juga yang paling banyak memberi perintah, tapi yang paling paham karakter timnya, karena di lapangan kita tidak memimpin mesin, kita memimpin manusia dengan cara berpikir yang berbeda, sikap yang berbeda, dan respon yang tidak pernah sama. Dan disitulah kualitas seorang leader benar-benar diuji. Apakah kamu hanya memimpin tugas atau benar-benar memahami timmu? Apakah kita sering menyalahkan tim, merasa mereka kurang maksimal, kurang cepat, kurang sigap, bahkan dianggap tidak berkembang? Padahal mungkin masalahnya bukan pada mereka, mungkin pada diri kita sendiri. Karena setiap anggota datang dengan karakter yang berbeda. Ada yang pendiam, ada yang banyak bicara, ada yang berpikir terlalu lama, dan ada yang langsung bertindak namun cenderung berpikir lama. Semua itu bukan kelemahan jika kita belajar cara memahaminya, karena disinilah perbedaannya antara sekadar memimpin orang dan benar-benar membangun tim. Di setiap tim selalu ada yang terlihat merasa paling aman dalam melakukan tugas, hadir tepat waktu, mengikuti aturan, tidak pernah membuat masalah. Sekilas, semuanya terlihat baik, tapi ketika tim bergerak maju, dia tetap di tempat yang sama, tidak menonjol, tidak berkontribusi lebih. Dan perlahan, inilah yang disebut ghost employee. Karakter ini bukan yang bermasalah, tapi juga bukan yang memberi dampak, dan ini juga berbahaya karena sering tidak disadari bahwa tidak membikin kontribusi positif dalam membangun tim. Jangan hanya melihat kehadiran, lihat kontribusinya, berikan target yang jelas, libatkan dalam tanggung jawab, dan dorong mereka untuk mulai berani berperan aktif. The talker biasanya sifatnya ramah, mudah bergaul, mudah dekat dengan semua orang, interaksi sosial terasa hidup, komunikasi terasa lancar. Sekilas, ini adalah aset, tapi perlahan-lahan tugas mulai tertunda, fokus mulai bergeser, dan waktu habis untuk hal yang bukan prioritas. Inilah the talker, kuat di komunikasi, tapi lemah di eksekusi. Sebagai leader, jangan mematikan potensinya, arahkannya, tempatkan di peran yang tepat, tapi tetap beri batas dan target, karena komunikasi itu penting dan dapat membantu di dungsi pengalangan informasi, tapi hasil tetap yang utama dan sesuai dengan apa yang menjadi mandat. The complainer, karakter yang diam di depan, terlihat patuh, terlihat mengikuti, tapi di belakang, dia mulai berbicara, bukan kepada leader, tapi kepada rekan kerja. Keluhan demi keluhan, dibagikan tanpa solusi, dan tidak merujuk ke aturan serta arahan yang sesuai. Perlahan mempengaruhi yang lain, bukan dengan suara keras, tapi dengan racun yang halus. Inilah the complainer. Bukan hanya tentang keluhan, tapi tentang arah komunikasi yang salah. Sebagai leader, jangan tunggu masalah membesar. Ciptakan ruang yang aman untuk bicara secara langsung, karena tim yang sehat dibangun dari komunikasi yang jujur. The thinker versus doer. Thinker selalu terus berpikir, menganalisa, menimbang setiap kemungkinan. Ingin semua sempurna, ingin semua tanpa kesalahan, tapi terlalu lama hingga kehilangan momentum. Dan di sisi lain, di doer ada yang langsung bergerak, cepat, responsif, tanpa ragu, masalah muncul, langsung ditangani, tapi tanpa arah yang jelas. Kecepatan bisa berubah menjadi kesalahan. Dua karakter, dua kekuatan, dan dua risiko. Sebagai leader, jangan memilih salah satu, berikan ruang untuk berpikir, tapi batasi waktu untuk keputusan. Dorong tindakan, tapi pastikan tetap terarah, karena tim yang kuat bukan yang hanya berpikir atau hanya bergerak, tapi yang mampu menyeimbangkan keduanya. Leader pasti sering menemukan hal ini. Ada anggota yang cepat, ada yang butuh waktu, ada yang banyak bicara, ada yang lebih diam. Hal ini adalah hal yang biasa, namun bagaimana leader bisa memahami ini dan memberikan formula yang tepat, tapi seringkali semuanya diperlakukan sama,
dikasih cara kerja yang sama, dituntut hasil yang sama, tanpa melihat perbedaan di dalamnya. Awalnya terlihat rapi, tapi lama-lama mulai terasa. Yang cepat jadi tidak sabar, yang lambat jadi tertekan, yang aktif mulai mendominasi, yang diam makin tertinggal. Akhirnya, bukan kerjasama yang terbentuk, tapi jarak, padahal bisa berbeda. Kalau leader mulai melihat lebih dalam, siapa yang perlu diarahkan, siapa yang perlu didorong, dan siapa yang cukup diberi kepercayaan. Karena di situ letaknya. Bukan memaksa semua jadi sama, tapi memahami bagaimana mereka bisa berjalan bersama. Dan di titik itu, cara kita memimpin mulai menentukan bagaimana hasilnya. Pentingnya kita berpikir, cara terbaik menyatukan tim dengan melihat potensi dan kekurangannya, sehingga dapat membangun tim yang solid dan saling mengisi. Realita di lapangan, permasalahan kadang bukan hanya datang dari sikap dan karakter tim. Kita dapat memadukan menjadi tim yang solid, tergantung bagaimana cara kita memahaminya. Kadang, kita sering menyalahkan anggota, merasa tim tidak solid, tidak maksimal, bahkan tidak berkembang. Padahal, kenyataannya, setiap anggota memang memiliki karakter yang berbeda-beda. Cara leader memahaminya adalah kuncinya. Dengan cara yang tepat, akan membangun hal yang luar biasa. Kuncinya sederhana. Lihat cara mereka bekerja, bukan hanya hasilnya. Dengarkan cara mereka berbicara, bukan hanya laporan yang mereka berikan. Dan tempatkan mereka sesuai kekuatannya. Bagi seorang leader, Dati 8, memahami karakter tim adalah kunci membangun kinerja yang kuat. Dan bagi anggota, mengenali diri sendiri adalah langkah awal untuk berkembang. Karena pada akhirnya, tim yang hebat bukan dibentuk dari orang yang sama,